Utara. Ya, tim kuasa hukum Ahok beserta Sekjen PD Perjuangan pun memberikan pernyataan usai sidang. Kini kita ikuti pernyataan persnya. Menyerahkan keputusan yang terbaik yang seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan untuk dapat bekerja, dan kami serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim. Pihak manapun dilarang untuk melakukan intervensi atas persoalan ini. Lebih-lebih ini berkaitan dengan hal yang sensitif. Hukum harus ditegakkan dengan prinsip keadilan dan bukti-bukti material yang diungkap di dalam persidangan. Cukup ya? Terima kasih. Itu tadi pernyataan. Kalian aja Pak, rame-rame Pak. Di sini aja. Pak, rame-rame Pak. Yuk, kalian sama teman-teman yang lain. Pak, ini tadi disepakati bahwa tidak ada replik-duplik langsung ke putusan vonis. Bapak sendiri melihatnya seperti apa? Pertama bukan tidak ada replik-duplik. Replik-duplik tadi memang sudah disampaikan secara lisan, sehingga berdasarkan tuntutan JPU tidak bergeser, tetap pada tuntutannya. Kemudian penasihat hukum juga tetap pada pledoinya. Jadi proses replik-dupliknya itu tetap berjalan setelah pembacaan pembelaan tadi dari pihak. Jadi meskipun nanti tidak ada dijadwalkan khusus replik maupun duplik, tapi dengan adanya pembacaan tuntutan dan pembelaan hari ini sudah cukup, Pak Sirah? Saya kira sudah cukup. Tadi apa yang kami gambarkan dalam mengkonstruksi pembelaan kami dari proses pendahuluan, pembukaan, kemudian fakta persidangan, kemudian analisis fakta, kemudian analisis yuridis, kesimpulan sampai pada petitumnya. Kalau dilihat secara detail bahwa pertama bahwa kami meyakini apa yang dikemukakan pada peristiwa tanggal 27 September bukanlah BTP memiliki niat atas dasar untuk melakukan penistaan ataupun penodaan agama. Yang kedua, apa yang dikemukakan pada tanggal 27 September adalah bagian dari tugas pelaksanaan beliau sebagai gubernur dalam rangka mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat mengerti dan memahami proses bagaimana meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Seribu. Nah, atas dasar itulah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan para ahli hukum, pakar hukum dan sebagainya, kami memandang tuntutan jaksa penuntut umum itu lebih pada asumtif sejata, tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada. Dan ini saya kira telah menjadikan satu wujud kepada kami bahwa apa yang disidangkan hari ini tidak lebih sebagai sebuah persidangan teatrikal atas dasar tekanan publik dan sebagainya. Saya kira begitu. Pak Sirah tadi kan disebut soal peran dari Buniani. Padahal ini kan dua peristiwa pidana yang berbeda, tindak pidananya pun berbeda yang didakwakan kepada Buniani maupun Pak Basuki. Apa urgensinya? Kan gini, jaksa penuntut umum di dalam pasal 165A huruf A yang dinyatakan tidak terbukti mendasarkan bahwa reaksi publik itu terjadi pada tanggal 9, ya kan? Nah, sehingga itu didasari oleh apa yang diunggah oleh saudara Buniani. Nah, untuk itu atas dasar itulah kemudian Pak BTP dianggap tidak memiliki niat untuk melakukan penistaan dan penodaan agama. Nah, atas konteks itulah kemudian kami kembali melihat dari cara berpikir. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Breaking News Metro TV, dan tadi sudah bersama-sama kita dengarkan langsung nota pembelaan yang sudah dibacakan oleh terdakwa Basuki Cahayapurnama dan juga dari kuasa hukum Basuki Cahayapurnama yang sudah membacakan nota pembelaan. Dan tadi Ketua Majelis Hakim sudah mengatakan karena jaksa penuntut umum tidak akan mengajukan replik maka atau tanggapan atas nota pembelaan dari terdakwa dan kuasa hukum terdakwa, maka tadi Ketua Majelis Hakim sudah mengatakan bahwa vonis terhadap terdakwa Basuki Cahayapurnama ini akan digelar pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 atau 2 minggu dari sekarang. Bang Jamin, kita akan membahas apa yang sudah disampaikan dalam nota pembelaan kali ini. Kita mulai dari Ahok dulu. Cukup singkat, hanya 5 lembar.
Singkat sekali, diawali dengan pernyataan Ahok yang mengatakan bahwa banyak orang mengatakan saya adalah korban fitnah, kemudian mengarah ke Buniani sebagai orang yang telah menyebarkan video dengan ada mengedit tulisannya. Kemudian Ahok juga bercerita soal kisah Finding Nemo, yang dianggap mirip dengan kisah hidupnya. Ya, saya kira pembelaan itu kan ada dua. Satu yang diajukan sendiri oleh terdakwa, dan satu lagi secara yuridis formal normatif diajukan oleh penasihat hukum. Nah, Pak Ahok dalam hal ini sebagai terdakwa mengajukan pembelaan bahwasannya secara fungsinya untuk menggugah hakim, supaya hakim itu secara moralitas dia melihat bahwasannya Pak Ahok ini memang orang yang tersudutkan atau yang menjadi korban daripada kita tahulah politik pilkada di DKI ini. Saya juga melihat tersentuh juga ya apa yang dikatakan Pak Ahok begitu. Memang dari kinerjanya tentang apa yang dihasilkan buat Jakarta, saya kira sudah pantaslah apa yang disampaikan Pak Ahok, yaitu seperti seorang cerita di Finding Nemo ya, suatu film. Tokoh animasi, ya, tokoh animasi. Ada ikan Nemo yang berani melawan arus untuk menyelamatkan teman-temannya meskipun akhirnya dilupakan. Iya, dilupakan. Saya kira ini menjadi pelajaran saya kira ya buat seluruh bangsa Indonesia, khususnya dalam rangka pemilihan pilkada ataupun pemilu nantinya terhadap calon-calon itu pasti kecenderungannya untuk dikriminalisasi pasti besar. Nah, jadi mungkin bisa dipikirkan lagi apakah dalam rangka pilkada atau pemilu calon yang sudah menjadi bakal calon itu atau calon tetap itu bagaimana cara mengkondisikannya supaya jangan sampai dimasukkan ke penyidikan dan ke pengadilan, karena isunya nanti pasti akan menjatuhkan gitu loh. Itulah yang harus diberikan. Itu yang pertama. Yang kedua, secara normatif penasihat hukum sudah menjelaskan secara runtut perihal tentang pendahuluan, substansi dan fakta-fakta hukum dan unsur-unsur. Saya kira semua unsur-unsur yang disampaikan itu semuanya kita sudah pernah terangkan. Kita sudah jelaskan sebenarnya dari sisi pertama, dari sisi saksi-saksi yang dihadirkan semua adalah saksi yang tidak melihat sendiri, mendengar dan melihat, ya tidak mengalami. Apakah ini akan menjadi poin krusial, Bang Jamin, ketika disebutkan bahwa memang saksi yang dijadikan saksi adalah mereka tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri? Ya, tentu dalam pidana itu dalam 184 menyatakan alat bukti yang utama itu yang pertama adalah saksi, ya, keterangan ahli, ya. Persangkaan dan bukti surat dan terdakwa, keterangan terdakwa. Jadi saya kira saksi ini menjadi fungsi yang sangat riskan dan sangat penting bagi kasus-kasus pidana. Makanya dikatakan kalau saksi tidak melihat sendiri, tidak mengalami sendiri, bukan saksi namanya. Nah, itu yang tadi disayangkan sama penasihat hukum, bahwasanya semua saksi dan keterangan ahli yang disampaikan itu sifatnya subjektif gitu, tidak objektif dalam melihat suatu pokok perkara begitu. Ketika saksi yang menjadi sebetulnya adalah kekuatan utama ini saja dinilai tidak kuat, apakah itu akan sangat mempengaruhi keputusan pada nanti? Iya, putusan itu kan didasarkan pada 183. Hakim dapat menghukum orang didasarkan kepada dua alat bukti dan keyakinan. Keyakinan itu dilihat dari bukti-bukti petunjuk dan rangkaian circumstances evidence yang muncul dalam persidangan. Nah, tetapi kalau evidence itu harus yang disebut sebagai direct evidence. Direct evidence itu adalah orang yang melihat sendiri, mendengarkan sendiri, dan mengalami sendiri. Kalau yang nggak punya direct evidence, akhirnya dia akan pakai saksi dauditu, itu yang tidak melihat sendiri dengan ahli-ahli. Maka tadi dikatakan berapapun banyaknya ahli, itu nilainya tidak sebanding dengan satu saksi direct evidence atau saksi mata yang memang melihat langsung, mengalami langsung. Dan apakah pertanyaannya dengan indirect evidence atau circumstances evidence ini bisa dinyatakan bahwasannya bisa dipidana juga? Bisa. Seperti contoh kasus Jessica kita bilang kan, lebih banyak ahlinya daripada
direct evidence karena nggak ada yang melihat sendiri orang. Tapi bisa dihukum, bisa. Tapi itu tidak menjadi dasar kalau kasusnya seperti ini, karena ini bukan kasus yang menggunakan alat racun, tapi ini kasus yang diucapkan yang ada orang bisa melihat langsung gitu. Nah, kalau orang yang diucapkan itu nggak merasa keberatan, tidak merasa terhina, itu akan sulit. Satu lagi tadi saya kalau dia pakai 1156, tadi kan dikatakan 156 itu kan penghinaan atau golongan ya, penghinaan atau kebencian gitu. Saya sangat setuju karena ini adalah ambiguous. Ambiguous artinya tidak jelas, obskur. Siapa sih yang dimasuk golongan itu? Siapa yang merepresentasikan golongan itu? Dikatakan dia golongan ini, dia golongan ini, dia golongan ini. Tapi jaksa penuntut umum menyebutkan tadi golongan itu termasuk ulama, khotib, penceramah. Ada banyak sekali yang disebutkan. Penceramah. Padahal orang-orang seperti itu ya tidak pernah hadir sebagai korban. Artinya dia tidak pernah melihat sendiri dan mengalami sendiri. Berarti begitu. kalau yang dimaksud golongan itu harus konkret, limitatif, dan juga tadi tidak beranalogi seperti yang dikatakan oleh kuasa saya hukum. dari awal saya bilang bahwasanya kalau dianalogikan bahwasanya yang menggunakan kalimat ayat-ayat itu adalah seorang elit politik, lalu elit politik itu yang menjadi sasaran tembak penghinaan oleh Pak Ahok, tiba-tiba itu dianalogikan juga sama dengan orang-orang yang pernah menggunakan ayat itu. Siapa yang menggunakan ayat itu? Adalah khotib, adalah ulama, lalu itu sama dengan maksud Pak Ahok yang menghina daripada politikus itu. Ini kan jadi menganalogikan dia menjadi ulama. Nah, ini suatu loncatan berpikir yang tidak mungkin digunakan dalam hukum pidana. Makanya tadi saya lihat jaksa penuntut umum akhirnya mereka tidak mau mengajukan atau tidak perlulah menurut mereka mengajukan replik karena mereka tahu pasti banyak kelemahan-kelemahan yang ada dalam dakwaan itu yang sudah terjawab seperti begitu. Baik, terima kasih Bang Jamin Ginting, pengamat hukum pidana. Kita sudah 20 kali mengikuti persidangan Ahok ini. Semuanya sudah dihadirkan, ada saksi, kemudian pertimbangan-pertimbangan hukum, semuanya sudah dihadirkan. Sekarang kita tinggal menunggu bagaimana majelis hakim ini akan memberikan keputusan, dan kita harapkan apapun keputusan itu bisa seadil-adilnya ya, tidak ada tekanan apapun. Pemirsa, demikianlah breaking news untuk sidang ke-20 kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim bahwa vonis terhadap Ahok ini akan diputuskan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.